Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin seiman dan sekeyakinan yang berbahagia, pada pertemuan kali ini yang akan saya bicarakan ialah bagaimana idealnya seorang muslim lebih dahulu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Di tengah satu situasi dan kondisi di mana serbuan datang silih berganti melanda dan menghantam umat Islam, kemana anak-anak kita ini harus kita arahkan? Karena kita orang tua mempunyai tanggung jawab. Anak adalah amanah, menyia-nyiakan amanah adalah dosa, dan dosa itu merupakan satu dosa yang besar. Bahkan orang tua bisa saja masuk neraka kalau tidak bertanggung jawab tentang anak-anaknya. Satu riwayat menjelaskan ada orang soleh, ngajinya cukup, sholatnya cukup, puasanya cukup, zakatnya cukup, di mana ada majelis taklim hadir, baca Quran hobi, fitnah orang tidak pernah. Di akhirat setelah disidang dia ternyata lebih banyak kebaikannya daripada kejahatannya, maka dia pun diperintahkan dan dipersilahkan masuk ke dalam surga. Giliran anaknya disidang, biang okem nih anak. Ditanya, siapa Tuhanmu? Tidak tahu. Siapa nabimu? Tenyaho. Apa kitabmu? Ora gelem. Kamu pernah sholat? Tidak. Zakat? Tidak. Puasa? Tidak. Judi? Hobi. Zina? Tiap malam. Mabuk? Berat. Wah, brengsek kamu. Kebaikan tidak ada barang sedikit pun, sementara kesalahan dan dosa berlipat ganda. Kamu neraka. Anak ini protes. Benar, saya tidak kenal siapa Tuhan saya. Saya tidak tahu siapa Nabi saya. Saya tidak tahu kitab suci dan kiblat saya. Saya tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa. Tiap malam saya judi, saya zina, saya mabuk. Tapi saya kerjakan semua itu karena saya tidak tahu dan orang tua saya tidak pernah memberitahu saya. Dia enak-enakan hadir di majelis taklim, saya nyekek botol, didiemin saja. Dia enak-enakan baca Quran, saya zina, didiamkan saja. Saya bukan tidak mau, orang tua saya sama sekali tidak pernah mendidik saya. Dia mau benar sendiri. Maka kalau sekarang saya harus masuk ke dalam neraka, saya menuntut agar orang tua saya ikut sama-sama bergabung dengan saya ke dalam neraka. Gara-gara dia tuh saya jadi begini. Orang tuamu yang mana? Tuh, yang barusan mau ke surga. Ini orang tua yang sudah mau berangkat ke surga dipanggil. Sebentar dulu mas. Ini benar anak kamu? Iya pak. Waktu di dunia kamu tidak pernah ajarin dia ngaji? Sampai dia tidak kenal Tuhannya, tidak kenal nabinya, tidak kenal kiblat dan kitab sucinya? Iya pak. Dia tidak sholat, kamu diamkan saja. Dia tidak puasa, tidak zakat, kamu bersikap masa bodoh. Bahkan dia judi, dia zina, dia mabuk, kamu pun berdiam diri saja. Iya pak. Tahukah kamu bahwa anak ini adalah amanah? Menyia-nyiakan amanah artinya khianat, dan khianat adalah dosa yang sangat besar. Kamu tidak bertanggung jawab, maka kamu, anakmu gabung ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah,
Itu sebabnya Allah pesan benar-benar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu, istri, anak, orang-orang yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita, jaga dan pelihara mereka dari api neraka. Saudara-saudara kaum muslimin, lalu kalau kita orang-orang tua yang hidup di zaman sekarang ini sudah sering beristighfar, mengurut dada, melihat situasi, membaca peta keadaan, konon tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita 15, 20, 25 tahun yang akan datang jauh lebih berat dari apa yang kita hadapi sekarang ini. Maka adalah wajar jika kita sebagai orang tua yang cinta kepada agama, cinta kepada anak-anak kita, berpikir untuk mewariskan nilai-nilai yang luhur ini kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Bagaimana pada mulanya kita harus mendidik mereka? Mari kita telusuri apa yang dicontohkan oleh Al-Quranul Karim. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan dalam Al-Quran, kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya generasi yang akan datang, pendidikan pertama yang diberikan kepada anaknya ternyata adalah persoalan akidah. Nabi Ibrahim, pertanyaan yang paling merisaukan beliau buat anak cucunya ialah, ma ta'buduna min ba'di. Saudara bisa lihat surah Al-Baqarah ayat 133. Anak-anakku, kalau pada satu saat nanti aku, ayahmu ini sudah tidak ada lagi, meninggalkan kamu semua, meninggalkan kehidupan dunia ini, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah nak kalau ayah sudah tidak ada lagi? Jikalau ayahmu sekarang masih rajin ke masjid, melakukan rukuk dan sujud, i'tikaf dan membaca Quran, kalau satu saat ayahmu meninggalkan dunia ini, masihkah engkau mau ke dalam masjid? Masihkah engkau rukuk dan sujud? Masihkah engkau i'tikaf? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah kalau aku ayahmu tidak ada lagi nak? Ditanamkan bukan hanya keyakinan bertauhid, sekaligus juga menyembah kepada Allah yang kita yakinkan dengan tauhid itu tadi. Bukankah berbeda dengan kita kebanyakan orang tua sekarang? Kita tidak pernah berpikir ma ta'buduna min ba'di, kalau bapak tidak ada kamu nyembah apa nak? Kita orang tua sekarang pagi-pagi malah berpikir ma ta'kuluna min ba'di, kalau bapak enggak ada kamu nanti makan apa nak? Bukan nyembah apa yang kita pertanyakan, bukan nyembah apa yang kita khawatirkan, makan apa nak? Maka yang dicari lalu sekolah-sekolah yang bonafit, yang tidak peduli apakah itu merusak imannya, mematikan akidahnya, menghancurkan keyakinannya. Yang penting ada jaminan hari depan bisa dapat lapangan kerja. Akibatnya berduyun-duyun orang-orang tua muslim menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang bukan Islam, yang nyata-nyata membahayakan akidahnya, dididik dengan kultur dan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai agamanya. Bukankah ini berarti merelakan anak untuk dikafirkan? Bukankah ini artinya menyerahkan anak untuk ditulis menurut selera para pendidik yang tidak sesuai dengan nilai akidah yang dimilikinya? Mengapa kita tidak berpikir seperti Nabi Ibrahim, yang sebelum memberikan pendidikan kecerdasan, sebelum pendidikan matematika, IPS, PSPB dan disiplin ilmu lainnya, yang pertama ditanamkan ma ta'buduna min ba'di, kalau ayahmu tidak ada kamu menyembah apa nak? Menyembah Allah apa nanti malah menyembah harta? Menyembah Allah apa nanti malah mendewa-dewakan pangkat dan jabatan? Menyembah Allah apa malah nanti menyembah alam? Itu yang dikhawatirkan Nabi Ibrahim kepada generasi yang akan datang. Dan itu saudara-saudara
yang seharusnya mengkhawatirkan kita kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Intinya cara mendidik anak yang baik yang dicontohkan oleh Al-Quran dengan Luqmanul Hakim sebagai model. Pertama, tanamkan tauhid. Yang kedua, tanamkan rasa hormat dan berbakti kepada ibu bapaknya. Yang ketiga, tanamkan moral, nilai akhlak yang tinggi. Setelah itu yang keempat, biasakan hidup dalam suasana keagamaan. Kontrollah sholatnya, kontrollah baca Qur'annya, kontrollah puasanya di bulan Ramadan. Ajaklah anak-anak sholat berjamaah, sehingga dengan demikian dia terbiasa oleh satu suasana yang mendekatkan dia dengan nilai agamanya. Dari sana diharapkan nilai-nilai ilmu yang didapatnya dari bangku sekolah akan menciptakan keseimbangan dengan yang ditanamkan oleh orang tuanya dalam bentuk yang dijelaskan oleh surah Luqman itu tadi. Sehingga apabila keseimbangan ini terwujud, akan menjalin keseimbangan dalam pola berpikir, dan keseimbangan dalam pola berpikir akan melahirkan keseimbangan dalam perbuatannya. Terwujudlah kita harapkan insan yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Inilah harapan kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mewariskan nilai-nilai yang baik kepada generasi yang akan datang, sehingga esok harus lebih baik daripada hari ini, dan lusa harus lebih baik daripada hari esok. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.